Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Pradana dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa perkembangan Islam di beberapa negara-negara di benua Afrika seperti Mesir, Aljazair, Sudan, Mauritania, Somalia, dan juga Afrika Selatan. Nah, yang pertama itu ada Mesir. Mesir sejak zaman Mesir kuno hingga sekarang, masyarakat Mesir telah menggunakan bahasa dari rumpun bahasa Afro-Asia yang diduga berasal dari daerah sekitar Ethiopia di tanduk Afrika. Bahasa Mesir ini berkembang menjadi bahasa demotik pada tahun 600 sebelum Masehi dan juga bahasa Koptik pada tahun 200 Masehi. Keduanya banyak dipengaruhi oleh bahasa Yunani dan sebelum mati sekitar abad 17. Yang kedua ialah Aljazair. Aljazair dengan luas sekitar 2.381.741 km persegi ini, Aljazair merupakan negara terluas ke-10 di dunia dan juga terluas di Afrika dan di Mediterania. Wilayah yang kini bernama Aljazair ini pernah menjadi ranah bagi kebudayaan prasejarah kuno, termasuk kebudayaan Ateria dan juga Kapsia. Wilayah ini dikenali memiliki banyak imperium dan wangsa, termasuk Numidia Berber, Kartago, Romawi, Vandal, Bizantium, Umayyah Arab, Fatimiyah Berber, Muwahhidin Berber, dan terakhir juga Turki Utsmani. Yang ketiga itu ada Sudan. Sudan memiliki luas wilayah sebesar 1.861.484 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 43.120.843 jiwa pada tahun 2018 dan mayoritas penduduknya adalah etnis Arab. Sudan etnis Arab. Sudan 70%, sisanya adalah etnis Furbeja, Nuba, dan Falata. Agama Islam atau Sunni adalah agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Sudan. Terdapat dua bahasa resmi di Sudan, yaitu bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Dan yang keempat ada Mauritania. Mauritania itu adalah negara yang berdiri pada abad ketiga sampai 3 sebelum Masehi dan juga sampai abad 7 Masehi di ujung barat Laut Afrika yang sekarang disebut Maroko. Sekitar 90% lahan Mauritania termasuk bagian dari Sahara Dalam dan akibatnya populasi terkonsentrasi di selatan, di mana curah hujan lebih sedikit di ibu kota, dan kota terbesarnya adalah Nouakchott yang terletak di pantai Atlantik, yang merupakan rumah bagi sepertiga dari populasi negara yang mencapai 3,5 juta orang. Yang kelima ada Somalia. Di tanah Somalia ini terkenal sebagai tanah aromatik pada zaman Mesir kuno. Namun bangsa Somalia meyakini bahwa nenek moyang mereka adalah orang-orang Arab yang bermigrasi ke wilayah Somalia pada abad 7 pada masa penyeberangan agama Islam, sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh orang-orang Arab Muslim. Dan yang terakhir ada Afrika Selatan. Afrika Selatan merupakan salah satu negara tertua di benua Afrika. Banyak suku telah menjadi penghuninya, termasuk suku Khoi, Bushmen, Xhosa, dan Zulu. Penjelajah Belanda yang dikenal sebagai Afrikaner tiba di Inggris pada 1652. Pada saat itu, Inggris juga berminat dengan negara ini, terutama setelah penemuan cadangan berlian yang melimpah. Hal ini menyebabkan perang Inggris-Belanda dan dua perang Boer. Sekian saja penjelasan tentang perkembangan Islam di negara-negara benua Afrika dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.